Dalam iklim demokrasi, tahapan pemilihan umum tahun 2024 tidak hanya diwarnai oleh dialektika dari mereka yang memilih, pilihan politik masyarakat untuk golput atau tidak menggunakan hak suara kerap terjadi. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, tren golput dalam pemilu di tanah air masih cukup tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Lantas apa sejatinya alasan sebagian kalangan ini memilih untuk golput? Pemilu 2004 tahun depan merupakan pemilu serentak ya, yang mana kita akan memilih presiden, kemudian wakil presiden, kita milih DPRD, RI, provinsi sampai kota. Kemudian setelahnya kita akan juga memilih bupati, gubernur, sampai wali kota. Nah, ini merupakan pemilu yang menurut saya banyak tantangan ya. Apalagi kita akan dihadapkan pada persoalan-persoalan misalnya di bonus demografi, yang kita tahu bahwa beberapa lembaga penelitian mengatakan bahwa pemilu ini akan didominasi oleh pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar, sekitar 60% dari pemilih generasi milenial atau generasi Z ya, yang mana dia merupakan pemilih yang sebelumnya belum menentukan pilihan. Nah, artinya edukasi dari penyelenggara pemilu, kemudian edukasi dari pemerintah itu harus clear sampai mereka ya, bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi yang mana orang bisa menentukan pilihannya ya, termasuk berhak untuk dipilih dan dipilih dalam konteks demokrasi. Kalau berkaca dari pemilu sebelumnya, 2 pemilu sebelumnya ya, kita dihadapkan pada persoalan yang menurut saya sangat fundamental dan yang harusnya sudah selesai, misalnya konteksnya politik identitas ya. Memang dari segi personality orang secara private gitu ya, pilihan personal terkait identity baik itu race, agama, kemudian kesukuan dan lain sebagainya itu ada. Tetapi kemudian yang saya lihat ini menjadi alat represif terhadap mereka yang berbeda, yang mana kita tahu di Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi satu dua ya. Nah, ini ketakutan saya adalah menimbulkan polarisasi politik yang sangat tajam di masyarakat. Misalnya terkait beda pilihan gitu ya. Kemudian satu keluarga itu bisa saling benci, pertemanan bisa hancur, kemudian hubungan bisnis atau hubungan yang sifatnya kesukuan keagamaan bisa menimbulkan polemik-polemik. Nah, ini yang menurut saya harus dihindari ya. Ini salah satu tantangan besarnya, bagaimana kemudian edukasi politik baik itu dalam konteks pemerintah, negara ataupun partai-partai politik yang berpartisipasi, termasuk orang yang maju dalam kontestasi politik itu juga harus mengedukasi terkait hal ini ya, bahwa ini persoalan yang serius gitu ya. Kemudian salah satunya saya kira juga angka partisipasi pemilih ya, yang saya kira gerakan angka golput ini juga sangat tinggi, dan ini perlu menjadi perhatian juga, karena demokrasi sejatinya kan mengandaikan partisipasi rakyat ya, yang mana sudah ditetapkan data pemilihnya ya, kalau bisa ya partisipasi lebih gitu ya, yang artinya orang merayakan pesta demokrasi yang semangat, yang antusias, dan mari sama-sama merayakan itu ya. Saya kira apatisme terhadap politik itu kan menjalar ya di generasi muda ya. Mereka merasa pilihan-pilihan politik itu tidak mewakili generasi mereka. Nah, hari ini misalnya saya lihat beberapa kandidat dalam kontestasi itu mulai mendekati anak muda, karena anak muda salah satu potensi pemilih final. Namun saya kira harus juga tidak hanya sekedar unsur pencitraan, tapi program real yang saya kira bisa memfasilitasi anak muda untuk berkembang, kemudian anak muda untuk maju, misal dalam pendidikan, dalam usaha bisnis, dalam kemudian kebudayaan dan lain sebagainya. Ini harus para kandidasi harus peka terhadap ini. Ini akan ketika nanti konsep ide gagasan itu masuk ke anak muda otomatis akan tergerak. Tapi ketika dia merasa tidak diwakili oleh salah satu kandidat atau apapun ya yang mewakili representasi politik itu, dia akan kecenderungan untuk apatis. Nah, apatisme ini kadang-kadang terjadi ketika tidak ada juga pendidikan politik ya, baik itu dalam konteks pemerintahan ataupun dalam konteks partai kepartean ataupun dalam konteks misalnya kandidasi. Nah, ini penting ya, pendidikan politik, bahwa
kita negara demokrasi ya, sejogaknya adalah partisipasi itu sangat penting karena itu akan menjadi legitimasi nanti ya ketika nanti seseorang kandidat itu dinyatakan menang. Ya, gitu sih. Saya kira kalau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pemilu 2024, yang pertama semua elemen bangsa ya, dari mulai pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu, kemudian tokoh publik, tokoh masyarakat, kemudian lembaga yang berkesinambungan di dalam pemilu harus coba mensosialisasikan pemilu yang damai, yang jujur, yang adil dan transparan terhadap masyarakat, sehingga nantinya animo masyarakat terhadap pemilu itu akan meningkat. Nah, memang ini agak bisa, tetapi ini juga harus dilakukan karena ini bagian dari demokrasi. Nah, kedua, saya kira yang perlu dilakukan lagi elemen-elemen ini juga harus bergerak bersama-sama ya, tidak hanya berjalan sendiri-sendiri dan kemudian saling tidak sinergi gitu ya. Nah, karena ini kan pemilu cukup besar dan kita hidup di dalam negara yang kepulauan ya, negara-negara yang jangkauannya itu sangat luas ya. Selain kampanye sosialisasi manual tadi, saya kira juga upaya-upaya kampanye dalam konteks teknologi juga harus dijalankan ya, untuk menjangkau, meng-coverage area-area yang saya kira bisa dirambah orang di luar pulau, juga bisa dirambah oleh anak media yang kita tahu hari ini menggunakan sosial media. Itu sih yang pertama. Kalau kita berbicara tentang hubungan antara golput dengan kualitas demokrasi, tentu saja kedua hal ini punya relevansi atau punya keterhubungan. Kualitas demokrasi juga dilihat oleh seberapa tingginya tingkat partisipasi. Artinya kalau masyarakat memilih untuk golput, berarti mereka tidak berpartisipasi dalam iklim demokrasi di negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi kita semua harapkan untuk para pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat maupun partai politik untuk selalu menggaungkan sosialisasi politik, mengkomunikasikan politik agar partisipasi politik itu tumbuh dalam masyarakat. Karena tanpa adanya partisipasi politik akan menyebabkan tingginya angka golput. Angka golput itu sebuah kekhawatiran bagi kita, ya, akan menjadi sebuah ancaman bagi kita yang menganut sistem demokrasi di negara ini. Animo masyarakat terhadap pemilu 2024 juga tergantung pada siapa yang maju, siapa kandidat-kandidat yang maju. Tentu saja ini menjadi daya tarik masyarakat. Apabila yang maju itu adalah kandidat dari militer atau sipil, ini tentu saja akan mempengaruhi isu-isu apa yang digaungkan sebagai marketing politik para kandidat-kandidat ini. Kemudian di sisi lain, animo masyarakat juga bergantung pada program-program apa yang ditawarkan oleh kandidat-kandidat yang bertarung ini. Apakah program-program itu membawa perubahan atau membawa angin segar untuk masyarakat atau tidak? Ini juga akan menentukan seberapa besar animo masyarakat. Kalau kita lihat secara kuantitasnya, mereka nanti dalam partisipasinya dalam pemilu, mereka kemudian menjadi golput atau tidak, ini ditentukan juga oleh seberapa menarik program-program yang akan ditawarkan oleh para kandidat. Urgensi partisipasi masyarakat yang pertama adalah bahwa kita ini hidup di negara demokrasi. Dalam demokrasi sudah ditegaskan bahwa pemerintahan itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan juga tujuan akhirnya adalah untuk rakyat.
sehingga urgensi masyarakat dalam pemilu 2024 ini sangat diperlukan sekali untuk keberlangsungan iklim demokrasi di negara kita, negara Indonesia. Kemudian di sisi lain, urgensi partisipasi masyarakat juga diperlukan agar terjadi mekanisme pergantian pemimpin, mekanisme perpindahan kekuasaan yang stabil, yang baik dan terarah melalui pemilu. Karena tanpa pemilu mungkin tidak akan terbentuk sebuah transisi kepemimpinan yang baik. Lewat pemilulah transisi kepemimpinan itu akan berlangsung dengan baik, walaupun mungkin nanti dalam prosesnya masih banyak juga atau akan ada riak-riak yang akan muncul, akan banyak dinamika yang muncul, tetapi yang harus kita akui bahwa pemilu adalah satu-satunya mekanisme yang demokratis di negara yang menganut sistem demokrasi. Saya berharap hasil dari pemilu 2024 membawa kontribusi dan hasil yang positif untuk perubahan mendasar di negara ini. Yang pertama, dari sisi pemimpin, kita berharap pemilu 2024 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, dan juga meneruskan estafet program pemerintah yang sudah berhasil saat ini. Kemudian di sisi lain, pemilu 2024 saya harapkan mampu merubah mindset masyarakat Indonesia bahwa kita harus memilih pemimpin yang baik, kita harus memilih orang-orang yang baik untuk duduk di dalam sistem pemerintahan. Karena titik kritis dari sebuah sistem adalah ketika rekrutmen atau ketika kita menempatkan orang-orang yang baik di posisi-posisi yang baik. Menurut saya seperti itu.